Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 2 ayat 24, firman Tuhan ada menyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sahabat semua, perkawinan adalah rencana Tuhan. Perkawinan bukanlah sekadar sebuah kontrak sosial ataupun adat budaya. Ia adalah institusi ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri sejak penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 24, kita melihat ayat pertama dalam Alkitab yang menggambarkan tentang perkawinan. Sebuah penyatuan kudus antara lelaki dan perempuan yang dikehendaki Tuhan agar berlangsung sepanjang hidup. Seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapanya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Ayat ini memberikan kita 3 langkah penting dalam pengertian perkawinan. Pertama, meninggalkan. Seorang lelaki meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan dalam arti kata memutuskan hubungan, tetapi menandakan satu peralihan keutamaan. Hubungan dengan pasangan kini menjadi utama dan harus didahulukan berbanding keluarga asal. Perkawinan memerlukan komitmen eksklusif, bukan hanya secara fisikal, tetapi juga secara emosi dan rohani. Kedua, bersatu dengan istrinya. Ini menunjukkan ikatan hubungan yang intim dan erat, melibatkan kasih, kepercayaan, dan juga pengorbanan. Perkawinan bukan sekadar tinggal serumah, tetapi membina kehidupan bersama dalam Tuhan dengan satu hati dan satu tujuan. Dan ketiga, menjadi satu daging. Ini adalah satu gambaran rohani yang sangat mendalam. Ia bermaksud kesatuan sepenuhnya, fisikal, emosi, mental, dan juga rohani. Dalam perkawinan, suami dan istri tidak lagi beroperasi sebagai 2 individu yang berasingan, tetapi sebagai satu pasukan yang bergerak seiring di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan menciptakan perkawinan dengan tujuan yang besar dan mulia. Pertama, untuk persekutuan. Manusia tidak diciptakan untuk bersendirian. Dalam perkawinan Tuhan memberikan pasangan untuk menemani, untuk menyokong dan memperkayakan kehidupan antara satu sama lain. Kedua, untuk saling melengkapi. Suami dan istri saling melengkapi dari segi emosi, peranan, dan tanggung jawab. Perbezaan mereka adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ketiga, untuk pembentukan karakter. Melalui cabaran dan kegembiraan dalam perkawinan, Tuhan menggunakan hubungan ini untuk membentuk sifat-sifat seperti kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati. Dan keempat, untuk menjadi saksi kasih Tuhan. Perkawinan adalah gambaran hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Dunia seharusnya melihat kasih Tuhan melalui cara suami istri mengasihi dan menghormati antara satu sama lain. Apakah implikasinya untuk menjadi satu daging? Menjadi satu daging bukan hanya bersatu secara fisikal, tetapi melibatkan seluruh kehidupan. Terdapat kesatuan dalam visi dan arah hidup. Pasangan harus sehaluan dalam matlamat hidup mereka, termasuklah iman dan pelayanan kepada Tuhan. Akan ada kesetiaan dan keterbukaan. Tiada lagi rahasia atau kepura-puraan.
hubungan suami istri dibina atas dasar kepercayaan dan kejujuran sepenuhnya. Akan ada pengampunan dan pertumbuhan bersama. Dalam hubungan yang erat akan ada pergeseran. Namun Tuhan memanggil kita untuk saling mengampuni dan bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perkawinan yang sejati tidak dapat bertahan tanpa Tuhan di tengahnya. Suami dan istri dipanggil untuk hidup bukan demi kepuasan diri sendiri, tetapi untuk melayani satu sama lain dalam kasih dan juga memuliakan Tuhan melalui hubungan mereka. Setiap pasangan perlu terus kembali kepada firman Tuhan, membina komunikasi yang sehat, berdoa bersama, dan saling mendorong untuk menjadi seperti Kristus. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.